Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Wah, sehat, Bu. Luar biasa, Bu. Iya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, boleh dipimpin untuk doa pembuka. Loriana dipimpin dalam doa ya. Baik, Bu. Teman-teman dan Ibu, sebelum kita memulai kelas kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Loriana. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban ya. Ibu mau share screen terlebih dahulu. Baik, Bu. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, di sini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Nah, untuk memulai pembelajaran, kita anak-anak dapat memahami tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini di mana peserta didik mampu memahami kewajiban warga negara dalam kehidupan dan bernegara dengan baik. Kemudian yang kedua ini peserta didik mampu memahami perbedaan sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga mampu mematuhi dan hak dan kewajiban warga negara dengan baik, dan kemudian yang keempat ini mampu memahami menghindari pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dengan baik. Langsung saja ke materi, di mana hak dan kewajiban ini memiliki pengertian di mana hak ini adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya. Nah, anak-anak baik itu secara paksa atau tidak ya. Nah, dalam hal kewarganegaraan ini, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan dan perlindungan hukum dan sebagainya. Nah, sementara hak kewajiban ini adalah sesuatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban ini merupakan yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Tergantung situasinya ya anak-anak, di mana sebagai warga negara ini kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik. Nah, di sini ada contoh hak dan kewajiban warga negara ya, dan pasal-pasalnya di mana contoh hak dan contoh hak warga negara di mana yang pertama itu berhak mendapat perlindungan hukum di mana dalam pasal 27 ayat 1. Kemudian yang kedua itu berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, di sini ada dalam pasal 27 ayat 2. Kemudian yang ketiga itu ada berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan. Bisa dilihat di sini anak-anak ada di dalam pasal 28D ayat 1. Kemudian yang keempat itu bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercaya. Nah, anak-anak sudah mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan agama ini terdapat dalam pasal 29 ayat 2. Kemudian yang kelima ini berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang keenam ini memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Ini dalam pasal 28. Sementara contoh kewajiban warga negara di sini ada 6, di mana yang pertama ini wajib berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Ini terambil dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945. Kemudian yang kedua wajib membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga itu wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat itu wajib menghormati hak asasi manusia,
orang lain, di mana ini terdapat dalam pasal 28J ayat 1. Kemudian yang kelima di sini anak-anak bisa lihat di mana kita itu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, di mana ini terdapat dalam pasal 28J ayat 2. Kemudian yang keenam itu tiap negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk memajukan bangsa ke arah yang lebih baik. Ini terdapat dalam pasal 28 ya. Nah, selanjutnya di sini ada Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak dan kewajiban. Nah, di sini ada dalam pasal 28 ayat 1 ini yang menjadi warga negara ini adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan ayat 2 ini menyatakan bahwa syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian yang kedua ini, di mana pasal 28 ayat 1 itu menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Kemudian pada ayat kedua itu, di mana berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian dalam pasal 28 itu menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian dalam pasal 30 ayat 1 itu menyatakan bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelahan negara, dan ayat 2 itu menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Sampai di sini ada yang belum dipahami? Apakah dipahami? Sudah dipahami, Bu. Iya. Terima kasih. Terus yang selanjutnya ini ada kasus pelanggaran hak asasi manusia, di mana kita harus membahas terlebih dahulu pengertian HAM itu sendiri. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pengertian HAM yaitu anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan yang bersifat universal, dalam arti tidak mengenal batasan-batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, dan budaya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat manusia, serta menjaga keharmonisan dengan lingkungannya. Nah, di sini ada dua pendapat di mana John Locke itu menyatakan bahwa individu sesuai kodratnya ini adalah makhluk-makhluk yang bebas dan setara. Manusia memiliki hak kodrati yang tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Nah, hak tersebut ini memiliki hak hidup, di mana hak bebas atau merdeka, kemudian yang kedua ini hak untuk memiliki kekayaan. Nah, untuk yang kedua ini ada pendapat dari Prof. Darji Darmodiharjo menyatakan di sini bahwa hak-hak asasi manusia ini adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hak-hak asasi itu menjadi dasar dari hak dan kewajiban-kewajiban yang ada. Nah, di sini ada contoh-contoh sebagai dalam HAM ya, di mana ada hak asasi manusia itu seperti kebebasan masuk dalam mengikuti organisasi. Misalnya organisasi di sekolah, kalian mengikuti itu, kalian bebas karena itu hak anak-anak. Kemudian yang kedua itu kebebasan mengeluarkan pendapat. Kemudian yang ketiga itu kebebasan untuk memilih dan memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan. Kemudian yang kedua itu ada hak asasi politik, di mana ini ada seperti hak untuk menjadi warga negara. Kemudian yang kedua hak untuk memilih dan dipilih. Kemudian yang ketiga itu hak untuk masuk dan mendirikan partai politik. Kemudian yang ketiga itu ada hak asasi ekonomi, di mana hak asasi ekonomi ini seperti hak memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan. Kemudian yang kedua itu kebebasan memilih pekerjaan. Kemudian yang ketiga itu hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. Dan ada seperti hak asasi hukum, di mana hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
Yang selanjutnya ini bisa dilihat ada hak sosial dan budaya, di mana hak ini bisa untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan. Kemudian hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta, kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan. Kemudian selanjutnya ini ada hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan, di mana ini seperti hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam sebuah negara ya. Selanjutnya pelanggaran HAM dan jenis pelanggaran HAM. Nah, di sini ada pengertian pelanggaran HAM di mana ini termuat dalam menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 1 ayat 6 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja itu atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok-kelompok orang yang dijamin dalam undang-undang ini. Nah, ini tidak dapat mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Nah, jenis pelanggaran HAM itu apa? Nah, di sini ada pelanggaran HAM meliputi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat bersifat kejahatan biasa atau disebut sebagai ordinary crimes, dan kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Di mana dan contoh yang termasuk kejahatan biasa antara lain di mana ada pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Kemudian yang termasuk karakteristik kejahatan luar biasa ini di mana ada kejahatan terhadap kemanusiaan yang bermotifkan kekuasaan yang dilakukan secara sistematis dan luas. Ini bisa dilihat bisa juga ada sebuah kejahatan yang diakui oleh dunia sebagai kejahatan yang paling serius. Nah, yang harus diselesaikan oleh seluruh negara, bahkan menjadi yurisdiksi internasional jika penyelesaiannya ini tidak dapat diselesaikan pada tingkat nasional. Nah, contoh kejahatan luar biasa ini di mana kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, faktor penyebab pelanggaran dan upaya penegakan HAM. Nah, di sini ada faktor internal, faktor-faktor yang berasal dari diri seseorang. Nah, faktor internalnya itu biasa belum seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi, dan belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. Nah, kan tadi sudah belajar mengenai konsep HAM. Kemudian ketiga ini sikap individualisme. Kemudian yang keempat, kurangnya kesadaran tentang HAM, dan yang terakhir itu rendahnya sikap toleransi. Nah, ini hanya sebagian ya. Nah, kemudian yang kedua itu faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Nah, faktornya apa? Nah, di mana lemahnya dan kurangnya berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan yang kurang maksimal dalam upaya penegakan HAM bagi pelaku pelanggaran HAM. Nah, kemudian yang kedua itu penyalahgunaan kemajuan teknologi seperti melalui media televisi, surat kabar, telepon, dan internet yang dapat menyebabkan kasus penculikan, pemerasan, bahkan berujung pembunuhan, bahkan banyak memanfaatkan media ini ya. Selanjutnya ini, nah, ya di sini ada upaya penegakan HAM. Nah, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia telah dilakukan sejak zaman pemerintahan Insinyur Soekarno dahulu. Hal ini disebabkan karena HAM atau hak asasi manusia ini tidak lagi dapat dilihat sebagai perwujudan paham yang bersifat individualisme maupun liberalisme. Nah, pada hakikatnya ini, hak asasi manusia harus dipahami menggunakan sudut pandang manusiawi sebagai hak-hak inherent
menjunjung tinggi harkat dan martabat atas nama kemanusiaan, dan apapun latar belakang, baik itu agama, ras, warna kulit, etnis, dan jenis kelamin, maupun pekerjaannya haruslah terlihat sama dilihat dari perspektif HAM. Nah, di kalangan masyarakat ini banyak yang berasumsi bahwa upaya penegakan HAM ini di Indonesia dilakukan oleh pemerintah sangat tidak efisien. Nah, sementara para pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia memang harus dibenahi dan ditingkatkan lagi. Nah, supaya untuk meminimalisir terjadinya hak asasi manusia yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk materi hari ini sekian. Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Cukup dipahami. Oh iya, terima kasih. Nah, untuk ini ada sebuah kesimpulan untuk materi kita hari ini, di mana ada hak asasi itu adalah hak dasar yang melekat pada diri seseorang yang secara kodrati itu merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan itu tidak dapat diganggu-gugat. Untuk kewajiban sendiri, itu merupakan kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang. Nah, Ibu ada sebuah kata-kata di mana itu ada peraturan dan undang-undang tidak selalu sama dengan keadilan. Ia bahkan bisa saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Dipahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Iya. Ya, untuk bisa dipahami lebih baik lagi, Ibu ada sebuah kuis. Nah, di sini ada sebuah kuis di mana ada yang pertama itu undang-undang yang mengatur tentang instrumen HAM. Ini sudah dipelajari tadi, itu termuat dalam apa? Undang-undang apa? Jawabannya B, Bu. Nomor 39 tahun 1999. Oh ya, Alessandro, baik ya, kita lihat dulu. Ya, undang-undang yang mengatur tentang instrumen HAM itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 39. Berarti Alessandro tadi mendengarkan pas Ibu menjelaskan ya. Kemudian yang termasuk faktor penyebab adanya pelanggaran HAM. Ini ada faktor internal dan eksternal, informal dan non-formal, pergaulan dalam masyarakat, lingkungan, atau diri sendiri. Ini jawabannya apa? Yang termasuk faktor penyebab adanya pelanggaran HAM. Faktor? A mungkin, Bu. Internal dan eksternal. Ya, mari kita lihat dulu. Ya, benar juga. Yang termasuk faktor itu yang tadi ya Ibu jelaskan, di mana ada faktor internal dan eksternal itu berasal dari diri dan luar diri seseorang. Kemudian yang ketiga ada kuis di mana menyatakan hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status sosial, suku, dan agama. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa HAM itu bersifat. Jawabannya E, Bu. Universal. Coba lihat. Berarti alasan. Ya, benar. Nah, karena tadi sudah menjawab dengan benar untuk kuisnya, dan pembelajaran minggu depan kita akan belajar mengenai wawasan Nusantara. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Alessandro, kita pimpin dalam doa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, untuk materinya. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita saat ini dan yang akan datang. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, teman-teman dan Ibu Julianti, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memberikan guru yang begitu baik untuk kami, Bapak. Oleh karena itu, sungguh tolonglah setiap kami, tolong setiap langkah hidup kami, dan juga Engkau yang memberkati guru kami, Bapak. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, dan berkat yang daripada Allah saja yang menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Alessandro. Untuk ada sebuah tugas nanti kirim melalui grup WA ya. Ibu Mas terus. Iya, bisa meninggalkan room. Terima kasih. Baik Ibu. Terima kasih Ibu.